Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang hilang. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah harta apakah yang perlu diburu? Dewasa ini ada kecenderungan mengukur dan menilai status sosial orang berdasarkan apa yang dimilikinya. Semakin kaya seseorang, akan semakin terpandanglah ia. Sebaliknya, semakin miskin seseorang, semakin tidak terpandanglah ia di mata sesamanya. Karena pandangan yang demikian ini, maka orang berlomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan karena ia membutuhkannya, tetapi lebih untuk pajangan.
Mereka memburu untuk mengoleksi barang bermerek dan antik, barang special edition dan terbatas, entah itu mobil mewah atau antik, tas mewah, emas batangan, tanah, dan lain-lain. Semakin banyak barang bermerek dan antik dikoleksi, semakin kaya mereka, dan mereka berpikir bahwa semakin berkelas juga status sosial mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah, Yesus mengajar kita tentang harta apakah yang perlu kita buru atau kita cari melebihi segala sesuatu yang lain. Ia menyatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Kerajaan Allah inilah yang perlu diburu atau dicari melebihi segala sesuatu yang lain. Bahkan harta yang telah dimiliki pun harus dijual untuk mendapatkan kerajaan Allah yang merupakan harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu. Dalam konteks bacaan yang pertama, harta yang terpendam itu menunjuk pada hukum Allah yang diterima oleh Musa dari Allah, lalu dibawa dan diperlihatkan kepada Harun dan semua orang Israel agar mereka berpegang padanya, seperti Musa sendiri telah berpegang padanya, sehingga wajahnya bercahaya yang membuat kaum Israel gentar dan serentak pula terpesona padanya. Kerajaan Allah dan hukum Allah adalah harta yang jauh lebih berharga dari apapun juga, lebih berharga dari barang bermerek dan barang antik apapun juga. Semoga demikian. Amin.